Posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar US dollar atau tumbuh 1,9% secara tahunan. Bank Indonesia mencatat struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap PDB yang stabil di level 29,6% pada April 2026. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar US dollar atau tumbuh 1,9% secara tahunan. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 1% secara tahunan. Dalam keterangannya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, laju utang luar negeri pada April 2026 dipengaruhi oleh pertumbuhan utang luar negeri sektor publik di tengah kontraksi utang luar negeri sektor swasta yang masih berlanjut. Posisi utang luar negeri pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar US dollar atau tumbuh 3,7% secara tahunan. Sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang mencapai 3,8% secara tahunan. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri. Meski demikian, aliran modal asing ke surat berharga negara masih mencatatkan net inflow yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Di sisi lain, utang luar negeri swasta masih melanjutkan tren kontraksi. Pada April 2026, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 193,2 miliar US dollar atau mengalami kontraksi 0,7% secara tahunan. Meski masih terkontraksi, penurunan utang luar negeri swasta tercatat lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,4% secara tahunan. Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto yang stabil di level 29,6% pada April 2026. Selain itu, komposisi utang luar negeri juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5% dari total utang luar negeri. Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap terkendali dan sehat. Pemanfaatan utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dengan tetap meminimalkan berbagai risiko terhadap stabilitas perekonomian. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengapresiasi jajaran Kejaksaan Agung khususnya Badan Pemulihan Aset yang berhasil menelusuri dan juga menyita uang tunai puluhan miliar rupiah dari terpidana kasus korupsi legendaris Edi Tansil. Menurut Purbaya, pencapaian ini merupakan pesan kuat dari pemerintah bahwa negara tidak akan pernah berhenti mengejar para pelaku kejahatan keuangan dan tidak peduli seberapa lama waktu telah berlalu. Purbaya menegaskan pemulihan aset merupakan penegakan hukum yang utuh sebagai wujud negara bekerja dan tidak membiarkan hak rakyat hilang. Kementerian Keuangan juga akan mengelola setiap rupiah yang kembali secara tertib dan juga transparan. Yang saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diperoleh juga ya. Jadi saya pikir prestasi yang luar biasa, karena ada puluhan tahun kan dikejar terus. Dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun ada kita kejar ya Pak ya. Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh hilang. Davina Karamoy mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan penipuan umroh yang menyeret Hanania Travel. Davina ini hari ini jadi saksi atau gimana? Iya, jadi saksi. Inilah Davina yang tiba didampingi kuasa hukum serta sang adik laki-lakinya. Saat tiba di lokasi, Davina tak banyak memberikan komentar ke awak media dan hanya melemparkan senyum. Namun Davina mengangguk saat dipastikan kehadirannya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Siap bicara nanti?
Sementara itu persoalan dugaan penipuan perjalanan ibadah umroh Hanania Travel juga dibahas dalam rapat dengar pendapat dan juga rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI bersama dengan perwakilan korban dan Ditkrimum Polda Metro Jaya. Sejumlah wakil rakyat meminta ada prioritas para jemaah yang menjadi korban harus mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. DPR meminta ada pengusutan tuntas bahkan hingga kemungkinan tersangka baru. Korban Hanania Travel ini ya ternyata banyak sekali, lebih dari 1.000 orang, 1.400 orang ya. Kerugiannya sementara itu dana yang ada dihitung ya sekitar 90 miliar. Satu ya, kita pengen ini semua pelaku ya segera ditetapkan sebagai tersangka. Ada tadi katanya komisaris. Komisaris itu kan pejabat, salah satu jabatan yang aktif dalam korporasi ya, yang seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban. Nah, sampai saat ini komisaris atas nama kalau nggak salah Anissa belum ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kita ya sangat merekomendasikan menurut kami kasat mata orang ini sangat layak ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa? Tindak pidana ini tindak pidana white collar crime yang sangat rawan terhadap penghilangan barang bukti. Ya, apakah itu dokumen, apakah itu rekening, apakah itu uang, dan sangat rentan dengan pengkondisian saksi-saksi. Nah, karena itu memang mau nggak mau ya harus ditetapkan sebagai tersangka. Ya, menurut kami ya penyidik harus menggelar perkara ini segera, lalu ada penetapan tersangka dan penahanan. Informasi lainnya pemirsa, DPR RI menolak permintaan tambahan anggaran hingga 492,9 miliar rupiah dari Menteri HAM Natalius Pigai. DPR menegaskan permintaan anggaran semena-mena seolah tidak mencerminkan pertanggungjawaban moral. Mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti ini. Saya setuju yang tadi, saya apresiasi persetujuan atas TUSI, tapi kalau yang dukungan manajemen jangan sampai semuanya tidak disetujui. Saya suka-sukanya aja lah. Kalau boleh sebagian kecil lah, boleh lah. Sebagian kecil Dukman bisa ditambah nggak Pak? Alokasi anggaran maupun program dan kerangka anggaran yang disusun itu harus sinkron dengan proses penugasan dari kementerian lembaga. Itu yang paling penting, karena dari situlah kementerian menyusun anggaran. Nah, kalau kementerian menyusun anggaran itu berbanding terbalik dengan penugasan Perpres, itu nggak bakalan jalan. Yang ada alasan tiap tahun kita tambah anggaran tapi tidak efisien. Realisasi yang antara yang kita butuh output dan outcome-nya tidak ada itu. Nah, makanya inilah yang harus dipahami. Kita tidak butuh tambahan kantor. Ya, mitra kita kementerian ini pas saja tidak ada kantor, dia sinkron dengan Kementerian Hukum bisa pakai gedung yang sama. Itu rumasan pun dipakai jadi kanwil kalau di Papua itu. Jadi saya pikir bukan masalah tambah kantor, tapi bagaimana kinerja, target kinerja dengan personil dan SDM yang kita miliki, itulah yang kita butuh. Kok kinerjanya baru minta anggarannya begitu. Jangan minta anggaran terus kinerjanya nggak jalan ini. Ya, saya pikir itu menjadi catatan kritis kita. Masih menengarai Kementerian HAM berada pada fase institution building, belum sepenuhnya berorientasi pada service delivery. Akibatnya, usulan tambahan anggaran belum mencerminkan prioritas fungsi inti kementerian, terutama pelayanan pengaduan HAM, perlindungan dan pemulihan korban, serta penilaian kepatuhan HAM yang justru menjadi ukuran keberhasilan Kementerian HAM di mata masyarakat. Atas pandangan tersebut, kami berpandangan bahwa sebelum prioritas alokasi anggaran diperbaiki dan lebih berpihak pada fungsi substansi pelayanan HAM, usulan tambahan anggaran sebesar 492,9 miliar belum dapat kami setujui.